wabarakatuh. Bertemu lagi dalam program Smart School, Generasi Smart, berkarakter cerdas. Halo adik-adik SMA seluruh Sulawesi Selatan. Kayaknya pagi ini saya mau sapa-sapa dulu deh supaya lebih bersemangat ya. Coba, ada dari SMA 11 Goa, halo. Lalu SMA 12 Enrekang, hai. SMA 2 Toraja Utara, SMA 1 Selayar juga, halo. Dan SMA 9 Pinrang. Serta semuanya ya, untuk seluruh adik-adik semoga selalu bersemangat. Dan juga kepada Bapak dan Ibu guru pendamping, saya doakan semoga sehat selalu. Bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Calonge dalam pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pemahaman, bacaan, dan menulis. Nah, kira-kira hari ini, kita dapat teks lagi nih. Nah, adik-adik jangan bosan-bosan ya, karena pada dasarnya bahasa Indonesia itu hampir semuanya ada teksnya dulu ya, sebagai pembuka untuk soal-soalnya. Dalam satu teks bisa jadi adik-adik dapat untuk 3-5 soal. Bahkan ada juga satu teks yang untuk satu soal. Jadi penekanan saya untuk setiap pelajaran bahasa Indonesia, mau PPU, PBM, apalagi literasi, adik-adik harus sering-sering membaca. Yuk kita masuk soal pertama. Nah, di sini dia langsung mengatakan pernyataan yang dapat melengkapi teks di atas. Nah, biasanya soal-soal pernyataan ini tidak melulu harus berada di akhir kalimat. Kadangkala dia berada di tengah-tengah paragraf juga ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Di dalam teks ini ternyata dia minta yang untuk mengakhiri paragrafnya. Kira-kira pernyataan apa ya yang cocok untuk mengakhiri paragraf ini? Oke, mungkin adik-adik bisa lihat di layar ya. Ini dia membahas tentang tanggung jawabnya seorang nakoda ya. Tanggung jawab, kemudian apalagi ya kita lihat di sini. Kalau ada yang naik sebuah kapal, dia itu harus patuh sama nakodanya ya. Oke, karena nakoda ini pemegang kekuasaan tertinggi. Oke, coba kita lihat. Nah, Alfa, tanggung jawab dan tugas seorang nakoda sangat besar. Oke, bisa saja ini jawabannya ya. Karena kan di teksnya memang membahas tentang tanggung jawabnya, tugasnya ya. Nah, kemudian kalau Bravo, nakoda haruslah seorang yang ahli. Kayaknya masih belum bisa ya. Ini kan dia mengatakan nakoda haruslah seorang yang ahli. Yang ahli apa dulu? Kan ahli di dunia ini ada banyak ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi. Nakoda tidak boleh sembarang dipilih. Ya benar juga sih, tapi kan di teksnya kita tidak sedang membahas pemilihan seorang nakoda. Kita juga tidak membahas kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang nakoda. Oke. Delta, tanggung jawab dan wewenang perlu diperhatikan. Tanggung jawab dan wewenang siapa dulu? Ya. Ini kan yang diminta khusus untuk bacaannya saja. Ya. Sementara di pilihan jawabannya, tanggung jawab dan wewenang perlu diperhatikan. Tanggung jawab dan wewenang punya siapa yang mau diperhatikan? Error, perintah dari nakoda sangat absolut. Ya, memang benar, tapi yang jadi masalah di sini kan kita tidak membahas secara keseluruhan tentang perintahnya si nakoda, tapi apa saja tanggung jawab dan tugas dari seorang nakoda. Jadi jawaban paling tepat adalah Alfa. Oke, mudah kan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ide pokok teks tersebut berada pada kalimat. Wah, adik-adik pasti sering ya dapat soal seperti ini. Ide pokok, gagasan utama, kemudian ada lagi mungkin topik bacaan ya. Nah, sebenarnya ide pokok ini sama saja kok kalau misalnya saya katakan dengan gagasan utama ya. Yang harus adik-adik pahami, ide pokok, gagasan utama itu pasti berada di dalam kalimat utama. Ya. Nah, kalimat utama itu dia bisa ada di mana saja berdasarkan ide pokoknya. Nah, letak ide pokok di dalam soal-soal bahasa Indonesia umumnya ada 3. Ya.
ada di awal paragraf atau yang kita sebut dengan deduktif, biasanya dia itu akan berupa pernyataan umum untuk membuka sebuah paragraf, ya. Kalimatnya itu umum. Diawalinya kalimat umum, kemudian sisanya itu kalimat-kalimat khusus sebagai penjelas dari kalimat umumnya. Makanya disebut dengan deduktif, dia ada di awal paragraf. Nah, yang kedua ada namanya induktif. Nah, induktif ini dia itu adanya di akhir paragraf. Biasanya dia itu berupa kesimpulan untuk menutup sebuah paragraf. Bagaimana mengawalinya? Ya, kalau awalnya itu biasanya dia diawali dengan kalimat-kalimat khusus, lalu kemudian ditutup dengan kalimat umum. Ya, ini terbalik ya. Nah, ada lagi nih campuran. Dia itu ada di awal sama di akhir paragraf. Awal paragrafnya itu berupa pernyataan umum, kemudian akhir paragrafnya itu dia biasanya berupa kesimpulan untuk mengulangi atau mempertegas dari awal paragrafnya. Dan biasanya ya kalimatnya itu akan mirip-mirip, walaupun tidak sama persis ya. Sebenarnya ada juga yang di tengah-tengah kalimat, cuma sejauh ini yang paling sering muncul itu antara awal, akhir, atau campuran. Terus kalau misalnya kita membaca sebuah paragraf, apakah harus dibaca semuanya? Sebenarnya untuk mencari ide pokok paragraf, itu adik-adik perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, adik-adik fokus pada 3 kalimat awal dan 3 kalimat akhir pada suatu paragraf. Karena biasanya kalimat utamanya akan ada di situ ya, jadi tidak perlu dibaca semuanya. Atau misalnya nih, adik-adik sudah membaca suatu paragraf, tapi kemudian kayaknya saya masih bingung ya, ini ide pokoknya apa? Nah, kalau terjadi seperti itu, mau tidak mau, cara yang kedua, adik-adik harus baca semua kalimat-kalimatnya, lalu kemudian cari apa yang paling sering dibahas di dalam paragraf tersebut, ya. Oke, nah sekarang di sini dia bilang ide pokoknya terletak di mana? Di nomor 1 kah? Kalimat 1, 2, 3, 6, atau 7? Nah, coba kita lihat. 1, 2, 3, 6, 7. Oke. Kalimat 1. Bekerja sebagai nakoda kapal, pemegang komando di kapal tentu menjadi hal yang tidak mudah karena memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Oke, bisa jadi ini adalah kalimat utamanya ya, makanya gagasan pokoknya bisa jadi ada di sini. Kita simpan dulu. Sekarang kalimat 2. Secara umum, tugasnya adalah bertanggung jawab penuh terhadap kapal dan isinya ketika membawa sebuah kapal. Oke, nah tapi di sini dia sudah mulai menyatakan tentang tugasnya. Ya, nah, coba kita lihat di kalimat 3. Tanggung jawabnya juga meliputi keselamatan seluruh penumpang atau barang yang ada di dalam kapal. Oke, nah di sini dia sudah membagi dua halnya. Yang kalimat 2 dia sudah menegaskan tugas, yang kalimat 3 dia sudah menegaskan tanggung jawab. Nah, di kalimat 1 dia bilang tugas dan tanggung jawab. Oke, sudah bisa dilihat perbedaannya ya. Nah, coba kita lihat sekarang di kalimat 6. Siapapun yang berada di atas kapal harus tunduk meskipun banyak perintah-perintah yang harus dipatuhi. Oke, nah, tapi di sini kan kita membahasnya tentang tanggung jawab dan tugasnya si nakoda. Bukan orang yang ada di atas kapal yang harus tunduk pada seorang nakoda. Kemudian, kalimat 7. Tantangan lain yang harus dihadapi adalah menerima semua perbedaan yang dimiliki setiap orang dan awaknya. Karena tentunya tidak ada orang yang memiliki pendapat sama. Oke, ya. Nah, di sini dia sudah menyatakan tantangan lain. Oh, berarti ada yang lebih penting dong dari itu ya. Nah, ini kan karena termasuk salah satunya. Oke, berarti karena kita sudah membaca ini ya, dan sudah jelas juga kalimat yang paling umumnya itu ada di mana? Ada di awal paragraf, tepatnya berada di kalimat 1. Oke, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Gabungan kalimat 5 dan 6 yang tepat adalah, oke, kita lihat dulu kalimat yang tidak ada gabungannya. Posisi ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi di atas kapal. Siapapun yang berada di atas kapal harus tunduk meskipun banyak perintah-perintah yang harus dipatuhi. Oke, nah, jadi
Jadi kalimat 5 dan 6 ini hanya perlu disambungkan dengan yang namanya konjungsi. Masih ingat dong apa itu konjungsi? Kata sambung. Oke, nah kalau kita lihat di dalam pilihan jawabannya, yang berbeda ini hanya konjungsi-konjungsinya saja ya. Ada kata tetapi, jika, sehingga, ketika, dan apabila. Oke, kalau kita baca sekilas ya, apakah ini tentang pertentangan? Makanya harus pakai kata tetapi. Oke, tentu saja bukan ya. Masa orang yang pemegang kekuasaan tertinggi di kapal terus kemudian kita menentang bahwa kita itu harus patuh? Itu kan malah kita mengikuti ya. Jadi otomatis alfa itu salah. Nah, sekarang ada kata jika. Jika itu masuk ke dalam konjungsi syarat, ya. Apakah ini tentang persyaratan? Bukan ya. Jadi otomatis Bravo juga salah. Nah, kalau begitu error juga salah. Karena kata jika dan apabila itu kan sama-sama maknanya sebagai syarat. Ya, jadi nggak boleh dipilih dong. Kalau saya bisa pilih jika, berarti apabilanya juga bisa saya pilih karena sama-sama menunjukkan tentang persyaratan. Jadi alfa, bravo, dan error itu sudah pasti salah. Nah, sekarang kita lihat ada kata sehingga. Nah, masih ingat ya, sehingga itu kan maksudnya untuk menguraikan sebab akibat. Kalau kita baca, posisi ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi di atas kapal, sehingga siapapun yang berada di atas kapal harus tunduk, meskipun banyak perintah-perintah yang harus dipatuhi. Oke, bisa jadi ini jawabannya, kita simpan dulu. Kemudian, delta, ketika berarti dia menyatakan waktu. Posisi ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi di atas kapal, ketika siapapun yang berada di atas kapal harus tunduk, meskipun banyak perintah-perintah yang harus dipatuhi. Tidak cocok ya untuk pakai waktu di sini. Yang lebih cocok ini dia menguraikan untuk sebab dan akibat. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke. Nah, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Penulisan huruf kapital yang salah. Ingat, dia meminta yang salah. Nah, sebelumnya adik-adik itu harus tahu kapan sih kita harus pakai huruf kapital, kapan sebenarnya huruf kapital itu tidak boleh dipakai. Nah, oke. Yang paling pertama, sangat umum sekali ya, digunakan pada awal setiap kalimat. Mau dia kalimat tanya, kalimat berita, kalimat perintah, itu semua harus pakai huruf kapital. Namanya juga mengawali kalimat ya. Nah, saya rasa nomor 1 ini adik-adik sudah tahu lah. Kemudian nomor 2, unsur nama. Termasuk teori, rumus, dan hukum. Ya, nama saya, nama adik-adik sekalian, ya, itu semua harus pakai huruf kapital. Ya. Kecuali mungkin adik-adik pernah dengar ada kata-kata bin ya sama binti. Nah, ini tidak boleh kapital. Misal saya bilang Irma binti Ardi. Nah, kata binti di sini dia itu tidak boleh kapital. Kenapa tidak boleh kapital? Karena ini ada artinya, maksudnya anak dari. Berarti kan kalau kita baca, Irma anak dari Ardi. Jadi kan tidak perlu kapital untuk hal tersebut. Kecuali kata bin dan binti ini masuk ke dalam akte kelahiran dan menjadi bagian dari namanya orang tersebut. Tetap harus kapital. Kalau tidak ada, ya tidak perlu kapital. Oke? Nah, kalau teori, rumus, hukum, contohnya mungkin adik-adik tahu hukum Darwin, ya. Nah, itu juga harus kapital karena dia masuk ke dalam nama hukum. Kemudian mungkin teman-teman pernah dengar juga rumus Pitagoras, ya. Nah, itu juga harus kapital karena dia masuk ke dalam rumus, ya.
Oke, kemudian nih wilayah geografi yang diikuti sama namanya. Misal saya mengatakan Danau Toba. Nah, ini wilayah geografinya ya, sebuah danau. Terus ada namanya nih, Toba. Makanya huruf D-nya itu harus kapital. Kalau Tobanya sudah jelas dong, karena ini kan namanya si danaunya. Atau mungkin saya bilang Sungai Gangga, ya, itu juga S-nya kapital karena ada diikuti sama namanya. Bagaimana membedakannya? Misal saya mengatakan seperti ini. Kemarin kami berlibur ke Danau Toba. Oke, setelah kata danau ada namanya si danau, yaitu kata Toba. Makanya D-nya harus kapital. Tetapi ketika saya mengatakan, kemarin kami berlibur ke danau, selesai. Apakah danaunya harus kapital? Tidak perlu ya, karena dia tidak diikuti dengan namanya. Nah, kemudian judul. Nah, kalau ini adik-adik sudah pasti tahu dong, judul itu harus ditulis dengan huruf kapital. Mau judul buku kek, mau judul karangan, artikel, mungkin judul-judul majalah ya, itu sudah pasti harus pakai huruf kapital. Kemudian nomor 5, jabatan yang diikuti dengan nama wilayahnya atau nama si penjabatnya. Contoh misalnya, Presiden Soekarno. Nah, presidennya itu jabatannya, Pak Soekarno adalah nama dari yang menjabat sebagai seorang presidennya. Makanya huruf P-nya itu harus kapital. Misal juga saya mengatakan, kemarin saya bertemu Presiden Soekarno. Nah, P-nya kapital karena jabatannya diikuti nama orangnya, otomatis dia harus kapital. Tapi ketika saya mengatakan, kemarin saya bertemu Presiden, titik. Itu tidak perlu kapital, oke? Nah, kemudian kalau adik-adik menemukan kata Anda, nah ini juga wajib kapital. Kemudian kata sapaan atau pengacuan, maksudnya gimana? Biasanya ini terjadi di dalam sebuah percakapan. Misal, nah, selamat pagi, Bu. Nah, ini S-nya sudah pasti dong kapital karena kan dia mengawali sebuah kalimat. Nah, ini yang disebut dengan sapaan. Kita mengganti nama orang tersebut menjadi kata Bu. Makanya Bu-nya itu B-nya harus kapital. Atau sama saja, misal saya mengatakan selamat pagi, Dok. Nah, saya mengganti nama orang tersebut dengan kata dokter, makanya harus dikapitalkan. Nah, tapi adik-adik harus ingat ya, kapital itu dia tidak boleh digunakan pada nama yang artinya jenis, satuan, atau ukuran. Misal, adik-adik pernah dong misalnya makan pisang Ambon, ya? Maksudnya itu bukan nama wilayahnya, tapi dia itu jenis dari si pisangnya. Atau mungkin gula Jawa. Nah, itu juga bukan berarti nama wilayahnya ya, tetapi dia bermakna jenisnya. Satuan, contohnya kata Celsius. Celsius itu kan nama orang yang menemukan termometer Celsius. Karena dia dijadikan sebuah satuan, makanya tidak boleh masuk menjadi huruf kapital. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya saya menyebut makanan atau benda khas dari suatu wilayah? Misalnya contoh Makassar. Nah, itu kan benda khas ya. Berarti Makassarnya ini dia harus kapital karena dia nama geografinya. Oke, sekarang kita lihat. Alfa, permohonan Anda sudah diterima oleh pusat sejak kemarin. P awal kalimat, wajib kapital, benar. A dari kata Anda, oh ini sudah pasti ya, karena kan tadi kata Anda itu harus kapital. Jadi alfa bukan jawabannya, karena kan kita cari yang salah. Oke, Ayah memberikan Andi oleh-oleh.
berupa kopi Toraja. Ayah di awal kalimat kapital. Oke. Andi, nama orang, kapital. Betul. Toraja. Wah, di sini kok tiba-tiba dia kapital? Karena maksud dari kopi Toraja di sini bukan jenis kopi ya, tetapi kopi yang daerah khasnya itu dari Toraja. Makanya Torajanya ini T-nya tetap harus kapital. Jadi benar ya untuk Bravo. Charlie, kemarin saya bertemu dengan Presiden Indonesia. Oke, awal kalimat sudah jelas. Nah, ini ya, ada jabatan, ada wilayahnya. Oke, Presiden wajib kapital dong, P-nya sudah jelas-jelas karena Indonesia adalah nama negaranya. Jadi dia juga harus kapital. Delta, Anita sangat menyukai jeruk Bali yang dibelikan ibunya. Anita, oke, sudah pasti dia ini harus huruf kapital karena dia di awal kalimat, lebih-lebih ini nama orang. Nah, ada kata jeruk Bali. Kira-kira kata Balinya harus kapital tidak ya? Jawabannya kan tidak ya, karena Bali di sini bukan bermakna wilayahnya, tetapi bermakna jenis dari si jeruknya ya. Jadi jawabannya itu ada di delta. Kalau error gimana ya? Kami, oke, di awal kalimat huruf K-nya harus kapital. Nah, Gunung Rinjani. Nah, ini nama geografinya. Ini nama wilayah geografinya. Oke, jadi huruf G-nya ini harus kapital karena diikuti sama namanya. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut deh ke soal selanjutnya. Wah, kita dihadapkan lagi nih dengan sebuah teks. Ini tentang pengusaha nakal ya, yang lebih mementingkan keuntungan. Oke, mungkin bisa dilihat dulu, dibaca-baca sedikit oleh adik-adik. Setelah itu kita lanjut ke soal berikutnya. Apa ya soal berikutnya? Oke, nah, kita kembali lagi ke kata baku dan tidak baku. Kata bercetak tebal yang tidak tepat. Ada kata konsumen, produsen, mengelabui, kadaluarsa, dan peduli. Nah, kira-kira yang mana ya? Adik-adik udah bisa jawab belum? Oke. Kita langsung lihat jawabannya. Nah, yang memilih alfa, konsumen itu benar ya. Nah, dia itu pemakai barang hasil produksi ya. Bisa jadi bahan pakaian, bahkan bisa jadi juga dengan jasa. Produsen, oke, produsen juga benar ya. Dia itu sebagai penghasil barang. Kemudian mengelabui. Mengelabui berasal dari kata dasar kelabu, mendapatkan imbuhan meng dan akhiran i. Kok K-nya hilang? Adik-adik sudah belajar dong yang namanya nasalisasi ya. Huruf K ketika bertemu dengan imbuhan meng, dia itu harus dileburkan atau dia hilang. Nah, ada artinya ya, menyesatkan pandangan atau menipu. Nah, yang salah di sini adalah kata kadaluarsanya. Nah, di sini lihat ya, bentuk tidak bakunya itu ada daluarsa, kadaluarsa, dan kedaluarsa. Yang benar itu gini ya, kedaluarsa. Ya, berarti jawabannya itu ada di kalimat keempat. Oke. Jadi kalau adik-adik membeli makanan, yang diperhatikan bukan kadaluarsa, tapi kedaluarsa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, intinya adik-adik untuk kata baku harus ingat ya, dia itu harus terdaftar dulu di dalam KBBI. Yang kedua, kalau dia berupa kata berimbuhan, imbuhannya itu harus sesuai ya, karena tidak semua imbuhan itu dipakai pada huruf dengan kata yang sama.
Nah, sekarang kita masuk lagi ke dalam inti kalimat. Wah, inti kalimat ya. Coba kita lihat. Ulah para pengusaha yang nakal dan hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan dampak buruk bagi konsumen telah menelan banyak korban sampai saat ini. Masih ingat dong untuk inti kalimat itu dia maunya bagaimana? Nah, ada 3 pola yang bisa dipakai. Subjek dan predikat, subjek, predikat, dan objek kalau kalimat itu pakai objek, dan yang terakhir subjek, predikat, dan pelengkap kalau si kalimatnya pakai pelengkap. Dan ingat, semua jenis keterangan dan bagian perluasan tidak boleh masuk ke dalam inti kalimat. Ingatlah ya, apa saja jenis-jenis keterangan, ada tempat ya, ada apa lagi? Waktu, ada apa lagi ya? Ada cara, ada apa lagi? Ada alat ya, ada sebab akibat ya, banyak ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menentukan tanda bahwa sebuah kalimat itu memiliki perluasan? Adik-adik tinggal lihat. Kalau dalam sebuah kalimat itu ada kata yang, atau mungkin dia pakai preposisi atau gabungan dari keduanya. Ya, masih ingat ya? Kalau ada di subjek, adik-adik sudah menyatakan sebuah kalimat itu ada subjeknya, harus ada kata yangnya. Semua kata di belakang yang sebelum masuk predikat akan ikut ke subjek. Ya. Begitu pula kalau dia ada di objek, ya, mungkin dia itu sebelum masuk ke keterangan. Kemudian ya ada juga di keterangan sih sebenarnya. Cuma ngapain juga kita perhatikan ya? Karena kan kalau dia sudah berada di keterangan, otomatis perluasannya juga tidak akan dipakai. Nah, kalau preposisi gimana? Sama saja dengan kata yang ya. Oke, kalau adik-adik bingung, masih ingat ya cara menentukan kalimat? Pertama itu cari predikat. Nah, predikat itu biasanya kata kerja. Kemudian setelah mencari predikat, kalau mau mencari subjek, pakaikan kata apa atau siapa, lalu ditambah predikatnya. Kalau mau mencari objek atau mungkin pelengkapnya, pakaikan pola dibalik aja, predikat ditambah apa atau siapa. Ya. Oke, sekarang kita coba di dalam soalnya. Oke, sekarang kita cari nih, yang mana predikatnya? Ulah para pengusaha yang nakal dan hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan dampak buruk bagi konsumen. Di sini ada kata mementingkan, ada kata memperhatikan, ada kata menelan. Ini semua kata kerja. Sekarang kalau kita masukkan ke dalam polanya. Siapa yang mementingkan? Ulah para pengusaha yang nakal dan hanya. Hanya apa? Jadi otomatis mementingkan tidak bisa menjadi predikat. Memperhatikan, bisa nggak kira-kira dia jadi predikat? Siapa yang memperhatikan? Ulah para pengusaha yang nakal dan hanya mementingkan keuntungan tanpa apaan? Ya, jadi otomatis memperhatikan tidak boleh menjadi predikat. Sekarang telah menelan. Siapa atau apa yang telah menelan? Ulah para pengusaha yang nakal dan hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan dampak buruk bagi konsumen. Oke, ini bisa menjadi predikat. Artinya subjeknya yang mana? Dari kata ulah sampai kata konsumen. Wah, panjang sekali ya subjeknya. Apa tidak apa-apa? Tidak masalah. Ya. Ada kata yang. Artinya ini sebagai subjek perluasan. Oke. Sekarang telah menelan apa atau telah menelan siapa? Banyak korban. Nah, ini bertindak sebagai objek. Kemudian sampai saat ini sudah jelas ya. Ini keterangan waktu.
kita sudah dapat nih pola kalimatnya. Sekarang kita mau cari yang mana intinya. Pertama, sudah pasti keterangan. Keterangan nggak boleh sama sekali masuk ke dalam inti kalimat. Jadi sampai saat ini otomatis tidak ada di dalam inti kalimat. Oke. Objeknya banyak korban. Aman? Telah menelan sebagai predikat. Oke, aman. Yang jadi masalah ada subjeknya, bagiannya ada perluasannya. Masih ingat ya, perluasan itu dimulai dari mana tadi? Oke, dimulai dari kata yang sampai kata konsumen. Artinya ini semua tidak boleh masuk ke dalam inti kalimat. Nah, sekarang kalau kita lihat, alfa, ulah para pengusaha telah menelan banyak korban. Oke, bisa jadi ini. Ulah para pengusaha nakal. Oh, ini sudah tidak mungkin karena kata nakal berada di belakang kata yang. Artinya ini perluasan. Nah, apalagi ini nih, ada keterangan waktunya. Sudah pasti tidak boleh. Nah, Charlie sudah jelas. Kata yang. Wah, tidak boleh ya. Nah. Kemudian, ulah pengusaha nakal. Nah, kata nakal ini juga masuk ke dalam perluasan. Tanpa memperhatikan dampak buruk, ini semua bagian dari perluasan. Jadi tidak boleh masuk juga. Nah, ulah para pengusaha telah menelan korban saat ini. Wah, ini sudah jelas juga salah. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, paham ya adik-adik? Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Karena persaingan global yang telah terjadi, hal ini membuat produsen menghalalkan segala cara curang untuk meraup keuntungan. Kira-kira maknanya sama dengan yang mana ya? Oke. Artinya dia meminta parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase itu simpelnya adalah adik-adik menulis kembali sebuah kalimat tanpa mengubah makna atau arti dari kalimat tersebut. Oke, coba kita lihat. Alfa, persaingan global menghalalkan konsumen meraup keuntungan. Di soalnya kan yang mau meraup keuntungan itu produsen, bukan konsumen ya. Jadi sudah jelas-jelas maknanya lain ya, artinya beda. Jadi otomatis alfa itu salah. Produsen membuat persaingan global menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan yang banyak dari konsumennya. Loh, kebalik dong. Kan di teksnya itu karena persaingan global, makanya produsen yang mau cari untung. Bukan karena produsen, makanya si persaingan global ini mau cari untung. Beda dong artinya ya, terbalik dia. Jadi Bravo juga salah. Charlie, produsen menghalalkan segala cara curang untuk meraup keuntungan karena persaingan global yang telah terjadi. Oke, bisa jadi ini jawabannya. Kita simpan dulu. Delta, produsen menghalalkan segala cara curang dari persaingan global. Sebenarnya bisa-bisa saja, tapi yang jadi masalah, kata konsumennya kemana? Ini kan dia meraup keuntungannya dari konsumen. Dia cuma bilang menghalalkan segala cara curang dari persaingan global. Cara curang yang mana dulu? Ya, dan kepada siapa? Tidak jelas ya, tidak lengkap. Jadi otomatis dia juga salah. Error. Persaingan global membuat produsen meraup banyak keuntungan dari konsumen. Oke, ini hampir mirip. Yang jadi masalah persaingan globalnya itu cara curangnya mana? Nah, di sini kan maksud dari kalimatnya dia meraup banyak keuntungannya dari cara curang. Nah, beda dong kalimatnya, otomatis error juga salah. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, seperti itu ya cara melakukan parafrase.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kebanyakan orang tidak peduli dengan tanda expire dari produk yang dibeli atau yang telah dibeli. Kira-kira perlu disempurnakan dengan cara apa ya? Nah, soal-soal seperti ini juga lumayan banyak ya yang keluar adik-adik. Bahkan di kisi-kisi pun dia juga ada. Nah, ini perlu disempurnakan itu ada 3 cara. Entah dia harus mengganti, entah harus menambahkan, atau bahkan menghilangkan kata dari sebuah kalimat. Ya. Sekarang kita lihat, Alfa mengganti kata orang dengan konsumen. Kebanyakan konsumen tidak peduli dengan tanda expire dari produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli. Oke, bisa jadi karena konsumen di sini ini kan maksudnya orang ya yang menggunakan produk atau jasa. Bisa dikatakan barang atau jasa itu mereka gunakan ya. Nah, berarti bisa jadi kata orang ini harus diganti sama konsumen. Karena kata orang itu kan terlalu luas ya. Nah, kalau misalnya mengganti kata telah dengan kata nanti. Kebanyakan orang tidak peduli dengan tanda expire dari produk yang akan dibeli atau yang nanti dibeli. Waduh, beda dong maknanya. Ini kan maksudnya barangnya udah ada nih. Sementara kalau ini berarti belum ada dong barangnya. Ya, jadi otomatis Bravo tidak bisa digunakan. Menambahkan kata akan sebelum kata peduli. Kebanyakan orang tidak akan peduli. Oke, dia agak lain jadinya maknanya ya. Jadi otomatis Charlie tidak bisa digunakan juga. Menambahkan kata mereka setelah kata produk. Kebanyakan orang tidak peduli dengan tanda expire dari produk mereka yang akan dibeli. Wah, ini maknanya juga beda dong. Ini kan maksudnya orang ya beli barangnya orang lain, bukan mereka mau beli barangnya sendiri. Beda dong. Nah, jadi delta juga salah. Menghilangkan kata produk. Kebanyakan orang tidak peduli dengan tanda expire dari yang akan dibeli. Hah? Aneh dong. Apa yang mau dibeli? Jadi error juga salah. Maka jawaban yang tepat adalah alfa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kesimpulan yang tepat untuk teks di atas. Wah, kita bermain dengan kesimpulan sekarang. Apa sih kesimpulan itu? Nah, kesimpulan itu pada dasarnya adalah hasil akhir dari pemikiran atau argumen yang disajikan dalam sebuah tulisan atau presentasi. Kemudian kesimpulan itu sederhana, ringkas, dan jelas. Harus memuat inti bacaan dan tidak bersifat pengharapan. Ya. Nah, kesimpulan ini dia itu benar-benar, kalau ada yang mengatakan kesimpulan itu pendek, sebenarnya tidak salah juga. Karena kesimpulan itu dia harus sederhana dan singkat ya. Dia juga itu harus jelas. Misalnya adik-adik dihadapkan dengan 3 buah paragraf. Dari ketiga paragraf ini, adik-adik harus bisa membuat satu kalimat yang memuat ketiganya. Makanya dibilang sederhana dan singkat. Oke, coba kita lihat. Kesimpulan yang tepat untuk teks di atas adalah persaingan global membuat produsen semakin kreatif dalam menjual produknya. Wah, beda dong. Di sana kan tadi dia bilang produsennya itu curang. Curang itu tidak termasuk ke dalam kreatif ya adik-adik. Kalau Bravo, konsumen harus lebih waspada terhadap produk yang dibeli agar tidak tertipu. Oke, kita bisa simpan. Walaupun sebenarnya kata tidak tertipu di sini, dia maknanya masih terlalu luas juga ya. Nah, Charlie, semua pengusaha hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan konsumen. Di sana dia hanya bilang kebanyakan atau ulah para pengusaha yang nakal. Tidak semua, ya. Otomatis dia juga salah. Produk expire tetap bisa dikonsumsi asalkan masih terlihat layak. Yang jadi masalah, di situ teksnya tidak membahas bagaimana kalau misalnya sudah expired, dia itu masih bisa dikonsumsi atau enggak. Nah, terakhir, tidak semua produk memiliki tanggal kadaluarsa yang jelas. Ini juga tidak masuk ke dalam teksnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Bravo. Oke, kita lanjut. Penulisan judul yang benar di bawah ini. Wah,
Ada yang ditulis miring, ada yang ditulis petik, ada yang ditulis miring dan petik. Waduh, yang mana nih yang benar? Nah, kita lihat. Adik-adik harus ingat ya, tidak semua judul itu bisa ditulis dengan huruf miring. Dan tidak semua juga judul itu harus pakai tanda petik 2. Nah, yang paling pertama, judul itu dituliskan dengan huruf awalnya itu kapital, kecuali dia ada preposisi atau kata ulang ya, selain kata ulang sempurna dan kata ulang semu. Jadi kalau misalnya dia kata ulangnya berimbuhan, jadi yang di belakangnya itu tidak perlu dikapitalkan, cukup yang pengulangan bagian depannya. Nah, perhatikan yang nomor 2. Judul yang ditulis dengan huruf miring. Buku, film, album lagu, acara televisi, siniar, atau mungkin adik-adik lebih akrab dengan podcast, lakon, dan media massa. Ya. Dan yang terakhir, kalau judulnya itu mau ditulis pakai tanda petik 2, dia itu harusnya judul puisi, lagu, artikel, naskah, bab buku, pidato khotbah atau ceramah, tema atau subtema. Ya. Kalau bisa adik-adik ingat baik-baik ya. Nah, sekarang adik membaca majalah Bobo. Majalah itu kan masuk ke dalam buku. Nah, buku itu harus pakai huruf miring. Jadi otomatis ini salah. Adik membaca majalah Bobo. Oke, majalah Bobonya huruf miring. Dan mendengarkan lagu berjudul Maju Tak Gentar. Judul lagu itu bukan huruf miring, tapi dia pakai petik 2. Jadi ini salah. Ya. Adik membaca majalah Bobo. Wah, ini sudah lebih-lebih salah ya. Sudah huruf miring, pakai petik 2 lagi. Nah, delta. Adik membaca majalah Bobo. Ini juga tidak tepat ya, karena dia itu harus miring. Terakhir, adik membaca majalah Bobo pakai huruf miring, kakak mendengarkan lagu berjudul Maju Tak Gentar pakai tanda petik. Sesuai ya, ada judul buku pakai huruf miring dan juga judul lagu yang pakai tanda petik. Jadi jawabannya adalah error. Oke deh. Nah, adik-adik, soal nomor 10 tadi yang menjadi soal kita yang terakhir. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa diulang-ulangi di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda. Sampai jumpa. Dadah.